dari Putri Viola. Boleh, Bung Toel ditanggapi? Sedikit aja. Tadi ada penjelasan kalau sebuah organisasi namanya PSSI melewatkan Piala AFF atau SEA Games dengan ambisi yang lebih tinggi, menurut saya terlalu gegabah. Kalau namanya organisasi PSSI melewatkan itu, gitu loh. Karena namanya mental juara harus dibangun, gitu loh. Thailand bisa 7 kali, Vietnam 2 kali, Malaysia sekali. Itu kan harus dibangun. Dibangunnya gimana? Ambil, gitu loh. 2023 SEA Games kan dapat tuh. Nah itu kan namanya mental juara tetap. Sekarang bicara regenerasi. Oke, apapun lah ya. Ternyata ada keputusan regenerasi. Misalnya, pertanyaan saya, ini pertanyaan siapapun silakan jawab. Kalau regenerasi, kenapa nggak diambil generasinya 2023 medali SEA Games? Campur plus beberapa pemain senior misalnya. Yang selama ini jadi penghangat bangku cadangan aja. Ricky Kambuaya gitu kan, Sayuri, Witan Sulaiman, Egy. Kan setiap pemain pada dasarnya, setiap pemain timnas ingin punya mahkotanya. Dan dari generasi tahun 2000 yang gagal, 2002, 2004 termasuk Boas, termasuk Bambang Pamungkas, mereka kan nggak sampai. Masakan nggak ada pemain kita yang dapat mahkotanya itu loh. Supaya mereka dapat sebagai juaranya Asia Tenggara, rajanya Asia Tenggara pada satu masa tertentu. Nggak ada loh sampai saat ini. Bang Gusti Randa, tidak ada yang dapat mahkota yang sampai saat ini. Sama saja kan itu yang saya bilang, barrier psikologis itu kenapa nggak diambil pada saat momentum sekarang yang kepengurusannya begitu disupport begitu luar biasa oleh pemerintah. Itu satu. Sekarang pertanyaannya, kenapa regenerasinya langsung lompat ke generasi yang diambil sekarang? Ini kan pemain-pemain yang main sekarang mayoritas yang main SEA Games itu generasi U20 yang dipersiapkan tahun 2022 untuk Piala Dunia U20 yang gagal. Yang kemudian pada penyisihan AFF di Patriot Bekasi tersingkir ke semifinal atau gagal ke semifinal oleh Thailand dan Vietnam yang waktu itu main draw. Kan begitu. Yang kemudian efeknya Sinteyongnya ngoceh-ngoceh soal regulasi AFF yang dianggap kuno, yang kemudian katanya keluar aja dari AFF pada zaman era Iwan Bule ada Mas Gusti Randa. Itu pertanyaannya. Kenapa regenerasinya itu? Gusti Randa, kenapa tidak racikan dan semangat itu yang dipilih? Iya, makasih. Kalau mau bicara dengan sesuai dengan judul ya, drama STYST atau Goodbye, itu kita harus mundur kira-kira 6-7 tahun yang lalu, sebelumnya. Gitu, Bro Toel. Saya mau mulai di 2017 dulu, 2017. 2017 kita punya head coach itu Simon. Tanpa prestasi sama sekali. Dan memang saat itu Indonesia federasinya pun gonjang-ganjing. Bung Toel nggak usah diajarin tahu ya. Ya. Pada tahun 2018 ada Piala Dunia di Rusia nih. Oke, Piala Dunia Rusia. Saat itu mengejutkan, Korea yang sudah tidak mungkin masuk ya bisa menggagalkan Jerman. Betul nggak? Siapa itu pelatihnya? STY. Sintayong. Saat itu. Nah, saya mau lompat lagi. 2019 keluarlah yang namanya Inpres nomor 3 2019, percepatan sepak bola oleh Pak Presiden Jokowi saat itu. Ditambah lagi pada tahun 2019 kita menang bidding nih untuk Piala Dunia FIFA World Cup U20. Ya. PSSI dengan pengalaman tadi, kita Simon, lalu ganti ada Luis Mia, segala macam. Siapa nih untuk persiapan FIFA World Cup U20? Nah saat itu sekjen kita Ratu Tisa saat itu bisa kontak, kira-kira begitu. Kita kontak STY, Sintayong. Saat itu juga ada perubahan di PSSI. Ini saya mau bicara mundur ya, PSSI. Jadi Sintayong itu lebih kepada awalnya kita persiapan untuk FIFA World Cup U20. Gitu. Nah, dalam perjalanannya kita tahu semuanya. Ternyata kita tidak batal lah, kita batal menjadi tuan rumah. Revisi dong kontrak. Revisi. Maka STY juga memegang timnas senior. Ya, nah begini saudara, kalau masalah AFF ini betul, ini single event namanya. Single event
hanya sepak bola. Jadi Piala Dunia kecilnya ASEAN. Kalau SEA Games itu multi event. Artinya semua cabur. Jadi jangan kita campur tuh. AFF ini masalah skala prioritas menurut saya. Ya, bahwa saya kan bukan Exco lagi. Jadi apakah Exco saat itu menetapkan punya target apa tidak itu masalah skala prioritas. Persoalannya kan begitu. Yang menjadi drama adalah tim mana yang mau ditampilkan. Apakah tim yang kemarin menang SEA Games, ya kita itu seperti kaosnya Effendi Ghazali, atau tim ini. Kebetulan saya pada waktu pertandingan kemarin Filipina saya menyaksikan langsung pertandingan Dari Stadion itu. Manahan. Di Manahan. Betul memang kalau dari sisi komposisi pemain ya kita jauh lah. Ya dari sisi usia jauh, pasti jam terbang juga jauh segala macam. Kalau masalah target dikatakan tidak ada target lalu semifinal, saya agak sependapat dengan Pak Marji. Dalam konteks itu ya, bukan konteks SDY, bahwa targetnya adalah regenerasi, targetnya. Karena dengan komposisi pemain seperti itu, nggak mungkin kita akan bilang targetnya jauh gitu sampai Final, final. target final tidak mungkin. Nggak mungkin. Kan juga di PSSI bukan orang yang tidak menganalisa kan, pasti begitu. Nah, masalah split of the tongue bahwa tidak ada target artinya kenapa segala macam itu udah lewat lah menurut saya. Begitu ya. Tapi bahwa persoalan regenerasi itu iya. Nah, apakah sekarang dengan kegagalan kita di AFF kita akan evaluasi pelatih kita? Oh pasti menurut saya. Semua pelatih-pelatih di PSSI ini kalau gagal dengan targetnya itu pasti dievaluasi. Kita banyak. Tadi Bung Toel bercerita tuh dari kita ambil Alfred Riedel kita evaluasi, ganti atau kekosongan ada Simon padahal pelatih Persib saat itu ya. Kita ganti lagi Luis Mia. Luis Mia apa kurang hebatnya, Bro? Tapi karena kita evaluasi ya kita ganti. Evaluasi ini apakah berujung pada penggantian pelatih nantinya? Ya tergantung tim analis dan exco. Kira-kira begitu kan. Nah, apakah sekarang dievaluasi? Saya kira pasti iya dievaluasi. Tapi situasi hari ini kita sedang mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia yang masih STY pegang kemarin. Berhasil apa tidak? Menurut saya cukup berhasil. Siapa bilang tidak berhasil? Untuk